Inilah foto saat terakhir Bung Karno dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Hari itu Sabtu 21 Juni 1970. Proklamator itu wafat. Pada kesempatan pertama, Presiden Soeharto menjenguk jenazahnya di RSPAD. Soeharto memang tampak sangat berhati-hati memutuskan sebuah upacara pemakaman, termasuk menentukan di mana tempat dimakamkan sang proklamator itu. Berdasarkan wasiat kepada keluarga, Bung Karno minta dimakamkan di Istana Batu Tulis di kawasan Bogor. Ada juga usulan agar ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Tapi dua usulan itu tak digubris Pak Harto. Soeharto akhirnya memutuskan pemakaman Bung Karno dilakukan di pemakaman keluarga di Blitar, Jawa Timur. Keputusan yang penuh tanda tanya, tapi tak seorang pun yang kuasa untuk bertanya, apalagi menolaknya. Pak Harto sendiri yang memimpin upacara pelepasan dari Wisma Yaso di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Wisma Yaso yang menjadi kediaman terakhir Bung Karno tampak kecil di tengah halaman yang luas karena diserbu ribuan pelayat yang hendak memberikan penghormatan terakhir kepada Bung Karno. Jasad Bung Karno dielu-elukan oleh rakyat sepanjang perjalanan menuju Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Sebuah pesawat Hercules membawa jenazah Bung Karno ke lapangan udara Bugis, Malang untuk selanjutnya dibawa ke Blitar. Pada saat pemakaman di Blitar, Soeharto mengutus Jenderal Panggabean sebagai inspektur upacara. Upacara di Blitar itu digambarkan sangat sederhana untuk pribadi sebesar Bung Karno. Pidato Panggabean sangat singkat dengan menggambarkan dua sisi Bung Karno. Begitupun sebagai penghormatan atas jasanya kepada negara ini, Soeharto memutuskan hari berkabung nasional selama 7 hari. Apa yang sama dari Pak Harto dan Bung Karno? Keduanya meninggal dalam lingkaran kasus yang menyeret mereka berdua ke dalam dua sisi baik dan buruk. Soekarno meninggal dengan masih menyandang status tahanan rumah sebagai akibat tuduhan keterlibatan Bung Karno pada G30 SPKI. Sementara Soeharto didera dugaan kasus korupsi selama 30 tahun berkuasa. Kedua kasus yang menimpa dua presiden ini juga tak jelas akhir penyelesaiannya karena keduanya tak pernah diadili. Kemudian setelah peristiwa G30S, dokter Cinanya juga, dokter tradisional juga pulang. Lalu Bung Karno ditahan, dimasukkan Wisma Yaso sebagai tahanan. Jadi bedanya perlakuannya, waktu itu Bung Karno masih presiden, tapi perlakuannya sudah tidak sebagai presiden, sebagai orang tahanan. Padahal status hukumnya juga belum jelas. Sama dengan Pak Harto sekarang ini, status hukumnya juga dipersoalkan. Tapi pada Bung Karno sudah tidak diperlakukan sebagai presiden lagi, padahal resminya masih presiden. Jadi perlakuannya berbeda. Tidak ada tim dokter, padahal sebetulnya ada tim dokter kepresidenan waktu itu juga di bawah pimpinan Jenderal Rubiono Kertopati. Tapi yang dikirim selalu dokter umum. Jadi kencingnya, EKG-nya diperiksa di RSPAD. Tapi pemeriksaan yang paling canggih yang dilakukan untuk Bung Karno hanya EKG. Untuk jantung, rekam jantungnya saja. Itu saja yang paling canggih. Sama ronsen. Itu pun pada keadaan-keadaan ketika sudah paru-parunya membengkak atau berisi air. Perihal wafatnya Pak Harto, pemerintah ini setidaknya sudah belajar dari pengalaman sejarah bagaimana buruknya penanganan kesehatan dan perlakuan terhadap Bung Karno. Ya sangat, sekarang itu 24 jam diawasi oleh dokter, 40 dokter
mengawasi selama 24 jam tidak pernah lepas. Bung Karno hanya satu dokter, kadang datang kadang enggak, tidak ada yang mengawasi obatnya diberikan atau tidak gitu. Buktinya itu ketika sudah meninggal di lemarinya masih ada sisa obat Serpasil. Tidak ada dokter yang datang. Dokter saya itu hanya kadang-kadang datang, tidak saban hari. Kadang-kadang datang hanya untuk ngobrol sambil ngecek tekanan darah dan sebagainya. Tidak ada dokter spesialis. Dokter spesialisnya dokter Mahar, tapi dokter Mahar kemudian juga nggak boleh masuk. Diberi vitamin B12, diberi Dufadilan, diberi madu. 3 itu aja bolak-balik, obatnya itu aja. Ya seharusnya diperiksa teliti ya, karena belum gagal waktu itu, tapi ginjalnya sudah buruk. Dan ketika terjadi gagal ginjal, seharusnya sudah bisa diketahui sebelum. Jadi ada tekanan darah tinggi. Mendapat resep untuk tekanan darah tingginya itu mendapat Serpasil, obat penurun tekanan darah tinggi. Tapi itu tidak dikasihkan. Sampai Bung Karno meninggal, obat itu masih di lemari, masih dalam flash. Berarti tidak diberikan secara teratur. Soeharto masih beruntung diberlakukan sangat baik di akhir-akhir hayatnya. Penguasa Orde Baru itu mendapat pelayanan yang sangat maksimal dari negara dan menerima penghormatan terakhir yang sangat layak sebagai mantan kepala negara.